Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2017, kita masih bisa melanjutkan pengajian tafsir kita, dan insya Allah malam hari ini kita berpindah ke ayat yang baru. Ayat berapa? Ayat ke-18. Ada yang tahu bunyinya apa? Ulaika ashabul maimanah. Artinya mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mau mendaki jalan yang terjal. Apa jalan yang terjal? Wa ma adraka mal aqabah. Terus? Fakku raqabah. Terus? Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Manusia yang memiliki sekurang-kurangnya 7 kriteria ini, ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah golongan kanan. Berarti mereka di kanan terus, Ustaz. Nah, yang di kiri gimana, Ustaz? Bukan itu maksudnya. Tapi golongan kanan di hari kiamat. Karena manusia pada hari kiamat ada golongan kanan, ada golongan kiri. Berarti berapa golongan? 3. 3 apa 2? Kanan, kiri. Tapi ada yang ketiga. Golongan apa itu? Tengah. Aja ngarang.
Tiga golongan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah. Ayat 7 sampai ayat 11. Apa kata Allah? Wa kuntum azwajan thalathah. Kalian, wahai para manusia, nanti pada hari kiamat akan dibagi menjadi 3 golongan. Berapa golongan? 3. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama adalah golongan kanan, dan alangkah mulianya golongan kanan. Terus wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yang kedua adalah golongan kiri, dan alangkah celakanya golongan kiri. Sudah berapa ini? 2. Was-sabiqunas sabiqun. Berarti golongan as-sabiqun. Napa as-sabiqun? Mereka yang bersegera untuk beriman. Disuruh beriman, mereka selalu berada di depan. Disuruh masuk Islam, langsung masuk Islam. Disuruh ke masjid, berada di depan. Bukan di mana? Bukan di buri dewek. Jadi imam. Imam masbuk. Imam masbuk. Ya. Disuruh zakat, cepat-cepat. Disuruh sedekah, cepat-cepat. Disuruh sholat sunnah, cepat-cepat. Jadi nang arepe ora pas lagi pembagian sembako tok. Karena pembagian sembako ngarep dewek nokon salat malah orang nang mburi, orang mangkat. Si mandan mending gelem mangkat nang masjid walaupun nang mburi, walaupun di belakang masih mau berangkat ke masjid, ini enggak berangkat. Was-sabiqunas sabiqun. Golongan yang bersegera untuk beriman kepada Allah. As-sabiqun, mereka adalah yang paling dulu masuk ke surga. Ulaikal muqarrabun. Golongan yang ketiga, mereka adalah golongan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira golongan yang ketiga ini levelnya di atasnya golongan kanan apa di bawahnya? Di atasnya. Mereka adalah golongan VVIP. Ya, bukan hanya VIP tapi VVIP. Mereka lebih dekat dengan Allah dibandingkan golongan kanan. Siapa mereka? Bukan saatnya kita bahas sekarang. Yang akan kita bahas sekarang adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Golongan kiri akan kita bahas pertemuan yang akan datang insyaallah. Adapun as-sabiqunas sabiqun, mungkin nanti kalau kita sudah sampai surat Al-Waqi'ah. Aduh, sesuai teman. Berarti pembahasan kita hari ini ashabul maimanah, golongan kanan. Pertama, kenapa kok namanya golongan kanan? Para ulama kita memberikan beberapa keterangan. Keterangan yang pertama, kata mereka, kenapa kok golongan kanan? Yang pertama, karena mereka
saat menerima buku catatan, mereka menerimanya pakai tangan kanan. Makanya dinamakan golongan kanan. Dan itu banyak disebutkan dalam beberapa ayat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ini dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7. Adapun orang-orang yang mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanannya, ini adalah ashabul maimanah. Kenapa dikatakan golongan kanan? Karena mereka mendapatkan buku catatan amalan menggunakan tangan kanan. Keterangan yang kedua, kenapa mereka dinamakan golongan kanan? Karena nanti pada hari kiamat mereka berjalan menuju ke arah kanan. Mereka nanti akan digiring menuju ke arah kanan. Kemana itu? Mana lagi kalau bukan surga. Jadi ada yang digiring ke kanan, ada yang digiring ke kiri. Yang digiring ke kanan itu golongan kanan, yang digiring ke kiri itu golongan kiri. Loh, as-sabiqun kemana tadi? Kemana? Ya nggak mungkin kalau nggak ke kanan lah. Karena mereka itu levelnya lebih tinggi dari ashabul maimanah. Ya. Jadi kalau ashabul maimanah saja digiring ke kanan, apalagi as-sabiqun. Itu pasti mereka ke kanan. Bahkan dia masuk duluan ke surga sebelum ashabul maimanah. Ya, mudah-mudahan kita ashabul maimanah minimal. Ya, syukur-syukur bisa as-sabiqun. Sudah berapa ini? 2. Jadi yang pertama, karena mereka dapat buku catatan dengan tangan kanan. Yang kedua, mereka digiring pada hari kiamat ke arah kanan alias menuju surga. Kemudian keterangan yang ketiga, kenapa kok mereka dikatakan golongan kanan? Karena saat kejadian Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat melihat golongan ini, golongan kanan, posisinya di sebelah kanannya bapak mereka. Sinten? Nabi Adam. Jadi diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj, atau lebih tepatnya mungkin peristiwa Isra, jadi beliau diperlihatkan manusia keturunannya Nabi Adam, ada yang di sebelah kanannya dan ada yang di sebelah kirinya. Nah, yang sebelah kanan itulah yang nanti akan masuk surga. Kenapa dikatakan ashabul maimanah, golongan kanan? Karena mereka saat itu berada di sebelah kanannya siapa? Nabi Adam. Keterangan yang keempat, kenapa dikatakan golongan kanan? Karena mereka mendapat limpahan berkah dari Allah. Karena salah satu arti dari al-yumnu, ya, yaitu asal kata al-maimanah, itu artinya adalah al-barokah. Napa al-barokah? Berkah. Jadi ashabul maimanah adalah golongan yang mendapatkan berkah. Apa berkahnya? Taat kepada Allah ketika di dunia. Sehingga di akhirat mereka akan mendapatkan berkah masuk surga.
Jadi keberkahan yang paling tinggi di dunia ketika seorang taat. Walaupun kadang-kadang orang kebagian berkat. Sing penting dia taat. Ya. Ini adalah keterangan yang keberapa? Yang keempat. Coba diulang yang pertama apa tadi? Mereka dapat buku catatan dengan tangan kanan. Yang kedua, digiring ke arah kanan pada hari kiamat. Masuk ke surga. Yang ketiga, saat Isra Mi'raj Nabi SAW melihat mereka berada di sebelah kanannya Nabi Adam. Yang keempat, karena mereka mendapatkan berkah. Berkah di dunia yaitu taat kepada Allah. Berkah di akhirat adalah masuk surga. Selesai pembahasan kita kenapa golongan kanan dinamakan golongan kanan. Pembahasan berikutnya. Apa sih keistimewaannya golongan kanan? Kenapa kita mesti berjuang untuk menjadi ashabul maimanah? Apa yang mendorong kita? Apa yang membuat kita mau berkorban, meniti jalan yang terjal? Di saat orang-orang lebih milih untuk santai, kita malah memilih untuk berjuang. Di saat orang-orang memilih untuk berfoya-foya di dunia ini, malah kita memilih untuk berjuang, taat, ibadah kepada Allah. Kenapa? Apa sebenarnya istimewanya kalau kita menjadi ashabul maimanah, golongan kanan? Apa istimewanya? Satu, saat sakaratul maut, saat akan meninggal, mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat. Yang pertama apa? Saat sakaratul maut akan mendapatkan salam dari siapa? Allah. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Dapat salam kok dari Allah. Jadi kan kalau anak salam sekang Pak Bupati, seneng orang? Ya Allah, nganti orang bisa turun dina. Kok turun dina? Turun bengi. Seneng banget. Cerita mau ngendi-ngendi. Salam sekarang Bupati. Padahal ya salam ya nggo warga Kedung Buluh. Kabeh nulis jane. Ini bukan dari siapa-siapa, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah surat Al-Waqi'ah ayat 90 sampai ayat 91. Ayat berapa? 90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun seandainya dia termasuk dari golongan kanan, fasalamun laka, maka akan mendapatkan salam untukmu. Untuk siapa tadi? Golongan kanan. Salam dari siapa? Imam Ibnu Abbas menjelaskan, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari, kata beliau, al-malaikatu ya'tunahu bis-salami min qibalillah. Malaikat akan datang kepada orang yang beriman tadi dengan membawa salam dari Allah. Wa tukhbiruhu annahu min ashabil yamin. Setelah kirim salam dari siapa tadi? Allah. Malaikat itu ngasih tahu
kamu termasuk golongan kanan. Masya Allah. Ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Makanya banyak orang meninggal itu mesem, seneng, bungah. Karena dia akan menghadapi masa depan yang sangat cerah. Sudah mendapatkan, sudah mengantongi janji kamu golongan kanan. Kalau golongan kanan berarti masuk surga. Seneng. Marem. Bahwa berjibaku dia, perjuangan dia. Ketika di dunia jatuh bangun, berangkat ke masjid. Hujan-hujan berangkat ngaji. Mau untuk menutup aurat berhijab. Walaupun dicaci, dimaki. Perjuangan kita itu akan dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sakaratul maut sudah mendapatkan kabar gembira. Jadi ini cerita salamun laka, selamat, salam buatmu. Itu adalah ketika sakaratul maut. Kenapa? Itu surat apa tadi? Al-Waqi'ah. Ayat berapa? 90 sampai 91. Karena ayat 83. Berarti berapa ayat sebelumnya? Berapa? 7. 7 ayat sebelumnya sedang bercerita tentang sakaratul maut. Falaula idza balagatil hulqum. Balagatil hulqum itu nyawa sudah sampai kemana? Tenggorokan. Jadi ketika orang nyawanya sudah sampai ke tenggorokan, kondisinya beda-beda. Ayat 90 sama 91 ngobrolin tentang ashabul yamin, golongan kanan. Kalau golongan kanan saja sudah sampai mendapatkan seperti itu, apalagi as-sabiqun as-sabiqun. Itu bagaimana Ustaz? Makanya baca Quran. Cerita tentang as-sabiqun as-sabiqun nanti disebutkan oleh Allah ayat 88 sama 89. Jadi sebelumnya. Terus kalau ashabul masy'amah, golongan kiri, nanti ayat selanjutnya. Jadi kita cuma ngambil tengah-tengahnya karena ini pembahasan kita. Kalau enggak nanti waktunya enggak cukup. Ini keistimewaan yang pertama. Golongan kanan akan mendapatkan salam dari Allah yang disampaikan oleh para malaikat. Kapan? Ketika sakaratul maut. Keistimewaan yang kedua. Mereka proses hisabnya. Apa itu hisab? Penghitungan amalan. Proses penghitungan amalannya ringan, mudah, gampang. Apa tadi? Proses hisab. Penghitungan amalannya ringan, mudah, gampang, lancar. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq. Ayat 7 sampai 9. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi." Adapun orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira.
maka pasti orang tersebut akan dihisab dengan proses hisab yang gampang, yang lancar, gak pakai ribet. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan nanti setelah selesai proses hisab itu, dia akan kembali menemui keluarganya dalam keadaan gembira, senang. Proses yang gampang itu seperti apa, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan redaksi yang akan kami bacakan adalah redaksi Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, nanti ketika proses hisab, orang yang beriman akan didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mendekat. Setelah orang yang beriman itu mendekat di sisi Allah, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu tahu enggak dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu enggak dosa ini? Alias, benar enggak kamu melakukan ini? Ditanya sama siapa? Allah. Kamu tahu enggak ini? Dosa ini kamu lakukan, dosa ini kamu lakukan, dosa ini kamu lakukan. Serem. Sulit. Mengerikan. Siapa yang mencecar? Allah. Kita aja ketika melanggar di dunia, ketangkep polisi. Lo orang enggak Wasim? Aduh. STNK nanti, aduh, helmnya jeneng, ora standar, aduh, lagi lampunya, orang aduh, pira kira-kira. Padahal itu sama polisi. Polisi makan apa? Nasi. Itu saja sudah deg-degan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu dosa ini? Kamu tahu dosa ini? Kamu tahu dosa ini? Fayaqulu na'am ay rabbi. Maka orang yang beriman itu tadi pasrah. Dia mengaku, iya wahai Rabbi, itu dosa saya lakukan. Iya wahai Rabbi, itu dosa saya lakukan. Iya wahai Rabbi, itu dosa saya lakukan. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Sampai ketika dia merasa Allah mencecar dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dia merasa sudah tamat, mati, hancur, binasa. Karena orang yang beriman itu bukan berarti orang yang suci dari dosa. Dia punya dosa. Kalau dikumpul-kumpulkan banyak juga. Ya. Iya, sampai dia sudah tamat saya riwayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala satartuha 'alaika fid dunya." Wahai hambaku, dosa-dosa yang kamu lakukan ini ketika engkau di dunia aku tutupi. Aku rahasiakan. Tidak banyak orang yang tahu. Jadi kalau berbuat dosa itu enggak usah cerita-cerita. Bukan berarti enggak usah cerita-cerita terus baik. Ora. Jadi kalau habis berbuat dosa, itu enggak usah cerita. Saya baru anu. Jangan. Itu sedang ditutupi oleh Allah, cepat-cepat tobat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya." Ini dosa-dosa ketika kamu di dunia aku tutupi. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sekarang aku ampuni seluruh dosa ini. Ini namanya hisabai yasira. Jadi cuma dicecer saja. Cuma dikonfirmasi saja. Kamu lakukan dosa ini, setelah semua. Kemudian sudah, ini semuanya diampuni. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Rasulullah SAW mengajari kita setelah tahiyat, sebelum salam, untuk membaca doa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, jadikanlah proses hisabku itu mudah. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga yang akan didapatkan oleh ashabul maimanah, mereka akan masuk ke dalam surga. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Ayat pinten? 19 sampai 24. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku yakin bahwa suatu saat aku akan mengalami proses ini. Kemudian dia berkata, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada setelah itu dalam kehidupan yang nyaman, yang dia rela. Dia senang dengan kehidupan itu. Kehidupan di mana? Fi jannatin 'aliyah. Akan dimasukkan ke surga yang tinggi. Apa kenikmatannya? Qutufuha daniyah. Kalau mau mengambil buah-buahan itu dekat buah-buahannya. Mau duduk bisa, mau sambil berbaring bisa. Si kepriwe, pohonnya itu yang akan mendekat. Pengen dekat. Nah, seperti sekarang pengen dekat, datakan apa? Pengen burung panggang. Nah, kan ngelihat burung terbang gitu kan, enak banget ya nek dipanggang, makluk wis matang. Gak kayak gitu kan, dur bedil disit, surah kena maning. Kalau kena nanti kemudian ya dibebuti ya, kemudian dibersih, ngurupakan geni bumbu ini lama. Ini enggak. Kulu washrabu hani'an. Makanlah, minumlah dengan nikmat bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai ganjaran atas apa yang kalian lakukan, yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan dahulu ketika kalian tinggal di dunia. Ini ganjarannya. Jadi nek lagi bebeh salat, kemutan ayat kiye. Nek lagi bebeh
ngaji, kemutan. Ingat ayat ini. Ketika lagi menghadapi ujian, cobaan, saat berpegang dengan akidah yang benar, saat menggenggam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan panas karena banyak orang yang gak suka. Ketika bara itu akan dilepas karena kepanasan, ingat ayat ini. Akan dibayar lunas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perjuangan, setiap amalan, setiap jerih payah, ibadah, kerja keras, taqarrub, amalan yang kita lakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa? 3. Yang pertama? Jadi kelalen. Akan mendapatkan ucapan salam dari Allah melalui malaikat. Kapan? Ketika sakaratul maut. Yang kedua, akan dihisab dengan proses yang gampang. Yang ketiga, akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi ashabul maimanah. Syukur-syukur bisa as-sabiqunas sabiqun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.